Dari sekian banyak iklan di YouTube, pasti iklan TikTok, video snack, aplikasi trading, dan sejenisnya, dan lain-lain adalah iklan yang sering muncul di YouTube. Dan di video ini, saya akan membahas salah satu iklan yang sering muncul tapi belum disebutkan tadi. Apa itu? Tonton video ini sampai habis. Salah satu iklan yang paling meresahkan untuk sebagian orang, dan mungkin salah satunya kamu, yaitu iklan pinjaman online atau kredit online. Tapi, sebelum membahas pinjaman online itu sendiri, saya akan menjelaskan salah satu alasan dan sebab kenapa munculnya pinjaman online, baik yang legal, ilegal, baik yang lewat SMS atau iklan video, YouTube, atau sebagainya. Semakin maju perkembangan zaman, makin banyak juga aspek yang berubah, dan yang paling pesat berkembang adalah dari segmen gadget, teknologi, kecantikan, fashion. Dan di pusat perbelanjaan atau marketplace pun, ketiga kategori tersebut adalah salah satu produk yang laris di pasaran. Lalu, apa hubungannya dengan pinjaman online? Perlu diingat bahwa ketiga hal tadi adalah sesuatu yang bersifat konsumtif, dan sesuatu yang konsumtif cenderung terbentuk karena emosional atau ego diri kita. Dan itulah kenapa orang lebih suka berbelanja, ganti-ganti HP, sibuk tampil cantik dan keren, tapi tidak mendahulukan hal-hal yang lebih penting seperti investasi, berbisnis, menabung, belajar hal-hal baru, dan lain-lain, dan membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan atau bermanfaat. Jika emosi sudah mengambil keputusan, maka sekalipun kita tidak punya uang, maka kita akan mencari cara untuk mendapatkan apa yang emosi kita inginkan. Dan hal ini adalah salah satu alasan kenapa banyaknya pinjaman online, kredit yang sangat murah cepat, pay later, hingga pinjaman online ilegal lewat SMS berdatangan menawari kamu. Karena pada dasarnya, orang menggunakan itu semua tujuannya membeli sesuatu yang benar-benar tidak dibutuhkan. Sangat jarang orang berhutang secara online menggunakan pay later dan lain-lain untuk sesuatu yang bermanfaat. Ditambah, kini kita sangat dipermudah jika kita ingin meminjam online, pay later, kredit, atau sejenisnya, dengan hanya hitungan jam, bahkan menit, dengan persyaratan yang sangat mudah. Jadi, wajar saja banyak orang yang tergoda akan keinstanan pinjaman online. Melihat masa pandemi seperti ini, semua serba sulit, tetapi pinjaman online semakin mudah, maka orang pun akan memilih cara ini untuk menyelesaikan masalah. Tapi, setelah masalah ini selesai, maka muncul puluhan masalah lainnya, yaitu tagihan di mana-mana, tagihan tiap bulan, denda jika kamu telat atau melanggar aturan, bunga, belum untuk kebutuhan lainnya yang mana akan terpotong karena adanya cicilan yang kamu alokasikan. Karena emosi sudah mengambil decision atau keputusan, maka pasti akan ada orang yang bilang, ya enak kan, dengan adanya itu semua, kini kita bisa memiliki barang tanpa harus nunggu lama, menabung, yang belum tentu entah terkumpulnya kapan. Oke, saya akan memberikan contoh betapa bahayanya hal ini. Yang pertama, jika kamu melakukan pinjaman online dalam suatu aplikasi, perlu diingat bahwa aplikasi tersebut akan bisa mengakses kontak kamu, bahkan bisa sampai ke log panggilan dan SMS. Dan perlu diingat juga, di era sekarang, data lebih penting daripada uang, privasi lebih penting daripada uang. Salah satu keuntungan mereka adalah data yang didapat dari smartphone kita. Apalagi jika kamu melakukan pinjaman online lewat penawaran yang datang lewat SMS kamu, maka ini sangat jauh beresiko, karena besar kemungkinan pelayanan tersebut tidak diawasi oleh OJK. Tidak hanya itu, terkadang bunganya pun tidak jelas atau tidak transparan, dan aturannya pun semrawut. Maka, ketika kamu dalam keadaan krisis dari segi finansial dan ekonomi, jangan pernah melakukan pinjaman uang, apalagi pinjaman secara online. Karena sekarang, sasaran para perusahaan pinjaman online atau kredit online atau sejenisnya menyasar kelas muda, alias usia remaja atau usia-usia di bawah 30-an. Karena mereka tahu bahwa rentang usia tersebut adalah kondisi di mana kita masih memiliki ego dan memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan uang kepada hal-hal yang bersifat konsumtif. Ironisnya juga, sekarang orang-orang pinjam uang atau kredit atau sejenisnya bukan karena dia butuh barang yang mereka beli,
atau karena mendesak, atau keadaan ekonomi sulit. Tapi sekarang, kadang dari anak muda kelas milenial yang mana mereka hidup tidak susah, bahkan berkecukupan, lingkungan mereka pun baik-baik saja. Tapi ironisnya, mereka terjerat di mindset dan kondisi hutang yang dibungkus oleh digitalisasi. Alhasil, kini orang kredit atau berhutang tidak malu lagi, dan bahkan menjadi gaya hidup untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara cepat, mudah, dan instan. Ingat bahwa sekalipun kamu meminjam uang atau kredit atau sejenisnya dan kamu bisa melunasinya, maka kamu akan merasa mudah membayar cicilan atau angsuran. Dan setelah itu, kamu akan melakukan pinjaman lagi dengan nominal lebih tinggi, dan seterusnya. Karena merasa pinjaman kamu atau hutang kamu sebelumnya merasa beres dan sudah lunas, dan merasa mudah dalam melunasinya, maka berhutang akan menjadi gaya hidupmu. Tetapi di lain sisi, jika kamu tidak bisa membayar cicilan atau kesulitan membayar, maka rata-rata orang seperti ini akan melakukan pinjaman lagi untuk menutupi hutang atau cicilan yang lainnya. Dan begitulah seterusnya. Intinya, gali lubang tutup lubang, karena mindset mereka sudah berubah bahwa jika kamu mau sesuatu cepat, maka berhutanglah. Jika kamu menginginkan barang atau sesuatu, maka kreditlah. Jika kamu tidak punya uang, maka pay later-lah. Itulah mindset yang sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Terlepas dari itu semua, baik kamu bisa membayar cicilan atau tidak, ketika kamu sudah pernah melakukan pinjaman online, kredit, pay later, dan sejenisnya, maka kamu terjangkit satu penyakit, yaitu berhutang. Jadi, apakah berhutang atau pinjam uang secara online itu salah? Tidak juga seperti itu, karena banyak faktanya pembisnis atau perusahaan sebesar apapun memiliki hutang tersendiri. Tetapi itu perusahaan, beda lagi kalau kita perorangan. Jangan pernah sekali berhutang. Berhutang memang bukan sebuah dosa, tapi berhutang adalah penyakit. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjerat pinjaman online, kredit online, pay later, dan sejenisnya? Pertama, tanamkan prinsip menabung. Jika kamu ingin sesuatu, menabunglah dan belajar sabar. Kedua, buang jauh-jauh kebutuhan konsumtif jika ekonomi kamu masih menengah ke bawah. Kurangi makan di kafe, restoran, berbelanja barang-barang branded, dan lain-lain. Yang terakhir, jangan pernah membeli barang yang kamu tidak sanggup membayarnya. Maksudnya, jangan pernah membeli barang yang kamu tidak bisa beli secara cash. Pada intinya, prinsip anti hutang sangatlah diperlukan. Saya paham dan yakin akan banyak orang yang masih menolak apa yang saya bicarakan barusan. Tapi itu wajar. Tak apa. Silahkan berkomentar. Saya Megdani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.